wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamawati. Saya dari kelas X TBG 1. Di sini saya akan membahas mengenai karbohidrat dari pembelajaran ilmu gizi. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai karbohidrat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi, kelebihan, kekurangan, dan juga sumber bahan makanan dari karbohidrat. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Oke, saya akan membahas yang pertama mengenai fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernafas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens. Seperti berlari, karbohidrat juga merupakan salah satu nutrisi penting untuk ibu hamil. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat berpotensi mengalami peningkatan berat badan. Berat badan yang melonjak drastis akan mengganggu kerja hormon insulin. Insulin adalah hormon yang mengubah gula darah menjadi energi untuk sel-sel di dalam tubuh. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai kekurangan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan ketosis, yaitu suatu kondisi ketika tubuh memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Gejala ketosis antara lain adalah sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Yang keempat, saya akan membahas mengenai sumber bahan makanan. Sumber bahan makanan dari karbohidrat adalah nasi merah, ubi jalar, singkong, kentang, mangga, dan pisang. Berikut saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat lebih lanjut. Karbohidrat adalah senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Senyawa ini memiliki rumus empiris, yaitu CH2O. Berdasarkan rumus empiris tersebut, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat dari arang atau hidrat dari karbon, sehingga sampai saat ini masih kita sebut dengan karbohidrat. Namun, pada abad ke-19 disadari bahwa gagasan hidrat dari arang merupakan gagasan yang keliru. Karena pada kenyataannya, karbohidrat bukanlah hidrat dari arang. Akan tetapi, karbohidrat sebenarnya merupakan polihidroksi, aldehida, dan keton, ataupun turunannya. Salah satu contoh karbohidrat sederhana yaitu glukosa yang memiliki rumus C6H12O6. Dalam bahasa Latin, karbohidrat memiliki bahasa lain, yaitu sakarida, yang berarti gula berdasarkan penyusun strukturnya terbagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan juga gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan gula sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya glukosa, hubuosa, dan galaktosa. Disakarida merupakan gula sederhana yang hanya memiliki dua unit gula, yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang tersusun atas dua unit glukosa. Maltosa dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai makanan lain dan susu bubuk. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Sedangkan oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula, yang biasanya hanya ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah gula kompleks. Gula kompleks atau karbohidrat kompleks disebut juga dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung gula. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai bahan penyusun struktur atau arsitektural, kemudian sebagai bahan makanan, dan yang terakhir sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai penyusun struktur, contohnya sebagai selulosa yang memberikan kekuatan pokok pada batang dan daun tumbuhan. Kemudian ada kitin sebagai penyusun struktur kerangka pada serangga. Sedangkan polisakarida pada bahan makanan dapat
sakarida terdapat enzim amilase yang dapat merubah amino menjadi unit-unit gula sederhana. Sedangkan selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh karena tidak terdapat enzim yang bekerja untuk mencerna seluruh selulosa. Selulosa hanya dapat dicerna oleh beberapa golongan hewan tertentu, contohnya seperti sapi, kambing. Padahal selulosa dan aminum sama-sama tersusun oleh unit glukosa. Yang membedakan antara aminum dan selulosa hanya terdapat pada alfa dan beta saja. Sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik, contohnya adalah heparin yang mencegah kalkulasi darah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran karbohidrat. Jika ada kesamaan dan kesalahan dalam kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.